pikir udah pulang kampung, tinggalkan Jakarta, ya, maka itu nama ngolu. Nah, persoalan kita di Tapanuli Raya, Lampung Utara, tentu yang pertama adalah di mental. Ini kita harus akui. Dan dia udang liho, pengamu di begu. Elak late, teal kosong. Oma sada budokonokku kalau dibilang penyakit, jadi terlalu arogan. Tapi saya pikir ini mungkin karena kita terlahir itu sudah masyarakat yang orang-orang yang challenge terhadap apapun, sehingga timbul sedikit arogansi dalam hal memandang apapun bahwa audo. Ya. Mungkin juga karena kita bangsa Batak ini tidak lahir dalam bentuk kerajaan, tetapi bius-bius, sehingga tidak mengenal hierarki, tidak mengenal sistem upeti dan lain sebagainya, sehingga kita ini semua adalah merasa saya bisa. Kenapa dia? Saya tidak bisa. Nah, itu. Nah, ini yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Tetapi ini kembali kalau kita lihat masyarakat kita, kenapa bisa kita arahkan untuk ke arah lebih baik, dan harus bisa kita arahkan ke arah lebih baik, tentu harus dimulai dari cara kita memimpin. Apa yang menjadi masalah bagi masyarakat kita? Yang pertama tentu masyarakat kita masalahnya di mana? Infrastruktur. Masa sudah sekian puluh tahun masih ada desa pakai kuda beban? Masa masih ada desa yang belum punya listrik? Masih ada desa yang harus sekolah tidak pakai jembatan? Ketidakadilan. Yang kedua, kita lihat masyarakat kita mayoritas adalah petani. Hampir 80% masyarakat kita petani. Jadi infrastruktur, kemudian petani. Nah, petani sekali lagi, apa yang harus kita lakukan sehingga 80% petani ini bisa terangkat hidupnya, ada kepercayaan diri lagi, dan ada kecintaan terhadap negara dan bangsa. Artinya ada suatu dalam dirinya tertanam bahwa indah hidup bernegara Indonesia, bahwa hidup di Tapanuli Utara bukan karena sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan, dan ada rencana yang indah di balik itu. Nah, yang ketiga, persoalan di mana? Kesehatan. Ya, masa masuk rumah sakit sehat hanya batuk-batuk, pulangnya jadi ya mohon maaf, itu dulu yang selalu digambarkan, pulangnya mohon maaf mati. Masa puskesmas jam 2 siang udah tutup? Masa puskesmas ada di kecamatan, tidak ada di satu kecamatan? Tidak ada pelayanan. Nah, kemudian persoalan apa lagi? Pendidikan. Ya. Masa untuk menamatkan SD saja orang tua harus mengeluarkan uang. Menamatkan SMP lebih parah lagi, apalagi sampai ke SMA. Nah, begitu dia. Nah, kita fokus di area ini. Kita lingkari lagi. Inilah yang terjadi persoalan kita sebenarnya. Nah, tadi cara investasi nanti saya bahas. Tetapi inilah, sebagus apapun investasi nanti masuk, tapi kalau hal ini tidak dirasakan oleh masyarakat, maka ini akan jadi bumerang.
Nah, maka di garis kebijakan yang kita buat di 2014, 2013, janji politik kita waktu itu 2012, ketika masa-masa kampanye waktu itu, sudah mulai masa kampanye, 2013 kampanye, itu jelas kita buat di situ, di janji politik kita, membangun Tapanuli Utara dimulai dari desa. Karena konsep cara berpikir saya, karena saya kebetulan alumni dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, saya diajari oleh dosen-dosen saya bahwa membangun Indonesia harus berkembang. Bukan seperti Orde Baru, top down. Maka ketika saya ada keinginan untuk membangun Tapang Utara, itu yang kita mulai. Bagaimana desa ikut berpartisipasi melalui swakelola, melalui musrembang desa, musyawarah, mufakat, kita berikan mereka anggaran. Maka 2012 di janji politik saya ketika itu adalah memberikan dana desa 60 juta per desa. Yang sebelumnya hanya 8 juta, 10 juta. Nggak lebih dari 10 juta per desa. Artinya kita tentukan sekian kenaikan anggaran langsung sekian ratus persen. Kemudian yang kedua, interkoneksi. Kaitan dengan infrastruktur. Interkoneksi desa, interkoneksi kecamatan, dan interkoneksi antar dusun. Karena apa? Sekali lagi, kalau tidak interkonek semua ini, bagaimana pasar di Pamonangan itu bisa besar kalau dia nggak konek ke Pagaran, nggak konek ke Sipaholon, nggak konek ke Ariakoti. Kalau konek, maka pasar itu kan besar. Bagaimana pasar di Pagaran bisa konek? Dia harus tembus ke Dolok Sanggul sana. Bagaimana ini juga akan dirasakan oleh di bidang kesehatan dan pendidikan. Kalau melalui jalan setapak, bagaimana seorang guru mengajar di desa-desa sangat terpencil? Tentu akan menjadi persoalan. Maka harus dibuka jalan. Maka saya buat interkoneksi. Maka 2015, 2014 dilantik, 2015 yang dua hal ini langsung saya eksekusi. 60 juta per desa, flat semua desa dapat. Kemudian kita beli alat-alat berat. Ada 7 eskavator sama dozer gitu. Tugasnya membuka jalan. Nah, kemudian di sektor yang lain saya janjikan pupuk setelah panen baru bayar. Petani masalahnya di mana? Pertama di modal. Nah, modal harus kita berikan. Apa? Jangan kasih duit. Nanti berubah dia jadi tuak. Kasih barang, bikin sistemnya. Setelah panen baru bayar. Siapa yang dapat? Kelompok tani. Bagaimana cara kelompok tani ini kita tahu apa tidak? Oh, melalui PPN, penyuluh. Jadi sistem kita bangun. Nah, kemarin banyak laporan ke saya 40% kelompok tani tidak membayar pupuk. Artinya saya jalin kerjasama dengan jaksa pengacara negara, JPN. Kita alihkan ke JPN semua, agar JPN nanti yang mengambil alih soal pupuk-pupuk ini yang belum dibayar oleh. Nah, setelah kita buat kerjasama, akhirnya semua petani langsung bayar, takut mereka. Metode harus kita ciptakan. Nah, kemudian masalah petani di mana? Bibit termasuk modal. Kita harus siapkan bibit, tapi sekali lagi jangan kita kasih bibit yang harganya kira-kira tidak visible nanti ketika produksi. Ya, jagung bagus. Ya. Kemudian bawang merah. Nah, hal-hal yang harganya selalu cenderung stabil itu yang kita anggarkan dari APBD kita. Nah, kemudian di mana lagi persoalan mereka? Lahan. Kalau disuruh nyangkul, udah wallah-wallah itu. Nggak usah cerita tentang kita lumbung pangan. Nggak usah cerita petani sejahtera. Kasih mekanisasi. Olah lahan mereka itu